Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nontonnya. Whatever. Gue di sini mau bahas tentang apa yang sedang terjadi di bumi ini, tentang ya pandemi, bisa dibilang pandemi internasional kata WHO, COVID-19 atau Corona. Tapi sebelumnya gue mau berbelasungkawa yang sebesar-besarnya untuk dua almarhum uh, musisi atau seniman di Indonesia khususnya, yaitu yang pertama pada bulan lalu telah wafat atau tutup usia dari kakak Glenn Fredly. Lalu untuk sebulan berikutnya pada bulan ini Pak Deddy Kempot. Kalau untuk Glenn Fredly sendiri memang lagunya sering gue pakai sih kalau manggung atau perform segala macam, karena lagu-lagu beliau yang memang bisa diakui ya romantis, enak gitu. Dan masuk di audiens remaja atau dari muda sampai yang menengah tua atas kali ya. Cuma kalau untuk Pak Deddy Kempot ini memang karena gue asli Jawa gitu. Dari dulu disikokinya sedikit banyak dari bokap atau nyokap ya lagu-lagu beliau. Respectful untuk mereka. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa, amin. Nah, gue mau bahas soal 4 hikmah atau hal yang bisa lo lakuin pada saat pandemi. Nah, pertama yang bisa lo lakuin adalah pola makan atau hidup sehat. Kenapa demikian? Kita tahu sendiri di Indonesia sejak 31 Maret 2020 kemarin PSBB sudah diberlakukan, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ya, sudah dilakukan di Indonesia, khususnya di Jakarta sudah masuk perpanjangan yang kedua. Yang dampaknya apa? Aktivitas atau perdagangan atau perjualbelian banyak yang dapat impactnya gitu, terutama di sektor pangan dan lainnya. Dan banyak kita lihat juga di supermarket atau mini market penjualan mereka yang banyak dibatasi. Nah, oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk dengan adanya banyak pembatasan seperti ini di minimarket ataupun supermarket, bisa lebih membatasi, mengurangi konsumsi atau belanja yang secara berlebihan di supermarket atau minimarket. Dan menurut pada PP atau Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020, yaitu tentang pencegahan percepatan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu Perpu ya, di Undang-Undang Nomor 6 itu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau untuk di peraturan presiden nomor 21-nya itu nggak dibahas guys, nggak dibahas soal apa yang didapatkan masyarakat apabila ada karantina atau pandemi seperti ini. Lebih spesifik atau lebih lugas dibahas soal PSBB-nya. Tapi kalau untuk yang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di situ dijelaskan apa action dari pemerintah atau apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat pada saat karantina, entah itu bantuan langsung tunai atau BLT, sembako, uang tunai atau dana, dan lain semacamnya. Bahkan nggak sedikit gue lihat jadi penampakan kayak pot, entah pot atau bekas galon gitu di pinggir-pinggir rumah, di dekat tempat umum, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Itu ada hand washnya, tempat cuci tangan, dan galon itu ada keran buat dibuka buat cuci tangannya. Lalu yang kedua, lu lebih banyak waktu untuk beribadah sih, sama mendekatkan diri pada sang pencipta gitu. Nggak ada alasan selama di rumah aja dan menghadapi pandemi ini. Apalagi lu muslim ya, kalau yang muslim, bagi yang beragama muslim itu nggak ada alasan sih, apalagi cowok, nggak ada alasan untuk berhalangan ibadah di rumah. Jadi yang biasanya lu mungkin ngabisin waktu di mall, di tempat pusat perbelanjaan dan lain-lain, ya memang nggak menutup kemungkinan di tempat-tempat seperti itu juga ada tempat ibadah sih. Cuman kan kemungkinan kecil buat kita ibadahnya kan ya nggak ada yang tahu ya kan. I don't know, karena kalau di tempat pusat perbelanjaan atau mall seperti itu biasanya pikirannya kepecah gitu, mereka belanja, shopping dan lain-lain. Cuman kalau untuk di rumah aja nggak ada alasan sih kalau lu nggak beribadah. Apalagi di tengah bulan Ramadan kayak gini kan, karena untuk puasa atau Ramadan itu nggak melulu soal sehat atau menahan hawa lapar dan nafsu sih. Cuman batin dan rohani juga tetap harus keisi ya. Dengan apa? Dengan ibadah itu. Yang ketiga, tiga, tiga, lu bisa lebih dekat atau lebih intim dengan keluarga sih kalau menurut gue pribadi. Jadi di mana yang sebelumnya mungkin ketika lu keluar rumah atau lu main futsal, mau apapun itu yang lu lakukan di luar, misalkan mau kemana gitu kata mama atau bapak gitu, keluar main gitu. Kalau untuk sekarang kan enggak. Sekarang lu mau keluar sedikit pun ya,
worry-nya tuh parah dari orang rumah gitu. Worry banget lu kenapa-napa, takut terpapar atau gimana gitu. Lu nggak usah keluar lah, di rumah aja, mau buka puasa juga segala macam. Terus jadi banyak ngobrol, quarantine time sama keluarga juga gitu. Artinya apa? Artinya banyak waktu yang lu luangin, lebih banyak gitu quality time-nya sama keluarga pada saat karantina ini. Dan nggak nutup kemungkinan lu juga bisa membangkitkan chemistry yang sebelumnya nggak ada di rumah gitu, entah sama orang tua, adik, kakak, sanak saudara yang ada di dalam lingkungan rumah. Dan masuk poin yang keempat atau yang terakhir yang adalah yang bisa lo lakukan atau yang hikmah dari pandemi ini adalah explore yourself with anything. You can do it anything at home. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya karena banyak yang bisa lo lakuin sebenarnya di rumah tanpa kecuali atau tanpa alasan, asal nggak merugikan orang lain ya. Yang pertama lo bisa ngelakuin masak, cover lagu, tiktokan, jadi vlogger dadakan. Bahkan terakhir gue liat di newsfeed itu di salah satu akun Instagram itu dia bikin roti, jadi mesesnya tuh ditata itu jadi bisa kayak gambar gunung cuy. Itu kan killing time banget, maksud gue. Hal yang bisa lo lakuin di rumah gitu sambil membunuh waktu. Kalau memang bete ya hal-hal tersebut fine-fine aja sih, bisa dilakuin sama nggak merugikan orang lain. Oke, sekiranya 4 hal tersebut yang bisa gue share di Ngewak TV kali ini. Ya, semoga lekas sembuh Indonesiaku dari COVID-19 atau coronavirus disease 2019 ini. Nggak ada yang mau kayak gini. I want back to normal life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.